Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu ya'li darajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال. Sampai apa kita? Kudrat sudah? Kemarin kudrat. Ya. Sudah kita bahas wajib Allah bersifat esa. Kudrat udah. Kemarin kudrat. Sekarang kita bahas sifat iradah. Wajib Allah bersifat iradah. Maknanya wajib Allah itu zat yang mempunyai sifat menentukan atau menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Segala sesuatu yang mungkin terjadi itu wajib Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat menentukan. Apapun
bentuknya, apapun keadaannya, apapun halnya, Allah wajib bersifat iradah, yang iradahnya itu menentukan segala perkara yang akan terjadi. Dan Allah menentukan ini sebagaimana kudrat yang kemarin kita bicarakan pada perkara yang mungkin terjadi gitu loh. Jadi jangan pokoknya kalau Allah pingin ya jadi, ya enggak begitu. Yang dipingini Allah itu pasti jadi, itu kalau perkaranya mungkin gitu loh. Kalau perkaranya enggak mungkin, ya enggak bisa dipingini. Wong perkaranya aja enggak mungkin terjadi, bagaimana mau diingini, bagaimana mau ditentukan, bagaimana mau dikehendaki. Jadi batasi dulu, yang mungkin dikehendaki oleh Allah itu perkara yang bisa terjadi, sebagaimana sifat kudrat, yang bisa diciptakan itu yang mungkin terjadi. Kalau yang nggak mungkin terjadi, yang nggak bisa diciptakan, nggak bisa pula ditentukan. Itu loh. Seperti Allah mau menentukan Tuhan lagi, mau bikin Tuhan seperti dirinya bisa mustahil. Artinya itu perkara yang nggak bisa dikehendaki gitu loh. Kenapa? Karena perkaranya mustahil. Kalau perkaranya itu jaiz, mungkin terjadi, maka ya apapun itu bentuknya, apapun itu keadaannya, Allah zat yang mempunyai sifat bisa menentukannya. Kemudian Allah menentukan segala sesuatu itu tanpa dengan pikir-pikir. Allah itu enggak mikir kayak kita, enggak. Kalau kamu kan mikir, kerjanya mikir nanti apa, mau kawin aja lama banget, plan mikir kapan kawinnya, kapan enggak kawin akhirnya. Dari jomblo kelamaan, mikirin gimana kalau kawin, planningnya kebanyakan dipikir sampai enggak jadi. Nah, Allah menentukan itu enggak pakai mikir. Artinya segala yang ditentukan itu ada di dalam ilmunya. Nah, bukan yang mau ditentukan itu belum diketahui, mamanya dipikir dulu. Nah, ini yang berabe. Makanya kamu jangan sampai punya Tuhan yang setengah goblok gitu. Kamu harus punya Tuhan yang pinter. Ada nggak begitu? Ada. Siapa? Orang-orang Wahabi, orang-orang Mu'tazilah. Ketika ditanya, ya Allah, ini besok yang akan terjadi apa? Ya nggak tahu, itu terserah kamu itu mah. Lah. Ini ada Tuhan nggak menentukan yang nanti akan itu Tuhan apa itu? Kok kamu bisa nyembah Tuhan yang begitu gitu loh? Nyembah Tuhan yang nggak ngerti, yang nggak menentukan yang nanti akan bagaimana sih? Nah kalau kita kan nggak, kita menyembah Allah, menyembah Tuhan kita yang fa'alul lima yurid, yang apapun yang diperbuat itu pasti dikehendakinya. Apapun yang terjadi di jagat raya ini pasti dikehendaki oleh Allah, apapun juga bentuknya. Mau itu bentuknya kebaikan, bentuknya keburukan, bentuknya kemaslahatan, bentuknya madharah, bentuknya kesusahan, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, virus corona, semuanya Allah yang menentukan. Tapi jangan terus kalau sudah Allah tentukan, wah nih kalau Allah tentukan akan ada virus corona pasti mati semua, bahaya semua. Ya enggak. Kamu nggak usah khawatir begitu, nggak usah. Allah yang menentukan, virusnya ada, kamu nggak kena juga boleh. Nggak usah terus kalau ada corona, pasti kena semua, mati semua, sampai orang umroh aja nggak boleh akhirnya. Orang mau umroh dicegah semua gara-gara virus corona. Yang kasihan yang sudah terbang ini, udah sampai Dubai, udah transit, suruh pulang. Lah ya bukannya ada kompensasi lah, udah deket ya, nggak apa-apa lah sebentar mampir gitu ya, nanti tawaf sa'i pulang gitu. Ini nggak pulang lagi, tidak boleh masuk. Kenapa? Gara-gara ketakutan urusan virus
Memang kita nggak boleh nantang. Oh itu semuanya kehendaknya Allah. Kalau kita nggak sakit ya nggak sakit. Mana corona ya nggak boleh juga nantang. Itu namanya orang-orang yang tidak meyakini kemampuan Allah mampu menjadikan siapa saja sakit, bisa juga siapa saja tidak sakit. Jadi yang Allah tentukan itu segala sesuatu yang mungkin terjadi, dan Allah menentukannya tidak dengan mikir. Artinya enggak dengan menimbang. Kalau kamu melihat film, sutradara film itu untuk bikin satu film itu mikirnya bertahun-tahun. Begitu sudah dipikir mateng, filmnya mulai diputer mulai adegan syuting, pemainnya ada yang mati satu. Wah, keder dia ini. Rubah lagi ceritanya. Wah, si anu mati, ganti pemain. Ya memang begitu. Film Sidul itu berapa episode itu? Sidul 1, Sidul 2 sampai dari mulai enggak gubernur sampai turun gubernur, mesti main aja filmnya. Tapi kan separuh berhenti mikir lagi, ini ke depan apa ini. Artinya yang akan dimunculkan itu dipikir-pikir dulu. Kenapa kok dipikir-pikir? Satu, belum ada ilmunya. Allah nggak demikian. Apa yang akan dimunculkan itu semua ada di ilmunya, diketahui oleh Allah, hingga ya nggak usah pakai mikir-mikir. Yang kedua, orang mikir-mikir itu biasanya mencari keuntungan. Ini untung apa rugi? Gitu kan. Terima kasih. Kalau rugi nggak jadi, dihitung-hitung kayaknya merugikan, proyek nggak beres ini, udah gagalkan, nggak jadi kita bikin. Gara-gara apa? Rugi. Kalau menguntungkan, cepet langsung program jalankan. Kenapa? Menguntungkan banyak ini. Jadi mikir-mikirnya kita itu kadang karena belum ada ilmunya. Yang kedua, mencari keuntungan. Lah Allah enggak dua-duanya ini. Yang akan ditentukan ada semua di ilmunya Allah. Terus Allah enggak cari jadi ngapain mikir-mikir? Jadi Allah itu enggak mencela-mencela gitu loh. Enggak merubah-rubah. Bentar A dijadikan orang baik, besok dijadikan orang jelek. Enggak begitu kehendaknya. Kehendaknya Allah itu tetap pasti satu kehendak, dan kehendaknya tidak bergantian. Hari ini menghendaki kamu, besok baru menghendaki yang lain. Enggak. Satu kehendaknya Allah itu menyeluruh tentang segala yang akan terjadi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang paling akhir. Itu satu kehendak. Kalau kamu kan enggak, satu kehendak satu proyek. Nah, kalau Allah enggak begitu, satu kehendak itu seluruhnya ini. Dari mulai munculnya Nabi Adam sampai muncul Nabi Nuh, Nabi Idris, terus sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu Allah tentukan dengan satu kehendaknya, kehendak yang esa. Jadi kehendaknya itu enggak mipil, enggak. Ini yang besok terjadi apa? Wah, ini belum tahu, ini belum Mana ada Tuhan begitu? Itu kamu nyembah Tuhan begitu kok mau gitu loh, Tuhan yang setengah-setengah. Nyembah itu akui, yakini Tuhan yang kita sembah itu zat yang menentukan segala sesuatunya, yang mengetahui segala sesuatunya, tanpa ada yang terlewat, tanpa ada yang samar bagi dirinya. Ini namanya kamu menyembah Tuhan yang betul-betul Tuhan, berarti karena yang kamu sembah itu pengetahuan kamu sekarang ini nanti akan kamu bawa sampai mati, akan kamu bawa sampai ketemu dengan Allah, dan itu akan jadi hujah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya nyembah Allah yang begini yang saya sembah gitu. Kok yang kamu sembah kok mencela-mencela enggak jelas, bagaimana? Kamu salah nyembah saya, salah kenal saya kamu, bagaimana? Jadi kamu harus pertahankan akal kamu ini. Jangan sampai akal kamu ini dalam mengenal Allah kamu sia-siakan, jangan. Akal itu keramatnya luar biasa. Keramatnya akal itu sampai kiamat nanti. Dia hujah yang dimiliki oleh akal itu bisa dipakai terus sampai kiamat.
Enggak terus nanti akan muncul lagi orang membantah, enggak ada. Kalau akal manusia telah bikin keputusan begini, nanti akal-akal berikutnya akan tunduk semua dengan itu. Jadi keramatnya akal sampai hari kiamat. Beda sama ilmu yang lainnya. Kamu bikin kompor, oh bagus, sekarang kamu bawa ini kompor paling hebat. Tahun depan muncul kompor lebih hebat lagi. Tahun depan lagi muncul lagi yang kamu bikin sekarang ketinggalan, nggak dipakai lagi. Coba orang bikin kompor apa dulu, itu terkenalnya luar biasa, yang warnanya hijau itu ya. Sekarang mana ada orang pakai begitu. Sekarang orang pakainya kompor gas, listrik langsung ses, nggak ada api, nggak tahu komputer dulu mesin tik, orang bikin tik itu udah canggih, daripada nulis cepat mesin tik. Sekarang ada orang pakai tik, pakainya apa? Sekarang lebih canggih, kamu malas ngetik, ngomong, Mbak Google saya mau ke rumah si Anu, cari sama dia, nggak pakai ngetik, udah ngomong doang muncul. Tapi kalau akal, hujahnya akal nggak berganti. Ini keramatnya akal. Kamu sekarang menemukan metode berpikir yang pemikiran kamu itu bisa menjadikan orang, membawa orang itu paham, yakin tentang Allah, itu akan dipakai terus sampai kiamat nanti. Nggak akan ada orang yang muncul dengan pemikiran baru membantah kamu, nggak bisa. Ini akal, begitu keramatnya akal itu. Makanya kitab yang kita baca ini, kitab Imam Sanusi rahimahullah yang disarai oleh Kiai Said ini terus akan dipakai sampai kiamat nanti. Nggak akan ada orang yang bisa mengungguli pemikiran orang yang seperti ini, nggak ada. Itu namanya keramatnya akalnya manusia lah. Nabi SAW itu mengajarkan ilmu akal kepada umatnya, kepada sahabatnya. Jangan dikira bahwa Nabi itu nggak ngajari ilmu berpikir. Lah bagaimana sih, ngajarin bodoh apa? Apa cuma ngajarin yang penting dihafalin ya, mikir nggak usah. Begitu Nabi ngajarinnya. Nabi ngajari umatnya untuk berpikir hingga tahu betul-betul tentang penciptaan alam semesta ini, hingga betul-betul bisa tahu, yakin kalau semua ini semua atas ketentuan Allah, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya atau ditentukan oleh selain Allah. Ini kita harus pahami nih, garis bawahi, Allah zat yang bersifat menentukan. Menentukan itu artinya memastikan hal itu akan terjadi. Kalau sudah Allah tentukan A, ya yang akan terjadi pasti A. Jadi dalam Quran pun dikatakan bahwa segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam raya ini dimunculkan. Artinya kalau bahasa gampang itu berarti segalanya itu sudah jadi skenarionya. Jadi kamu itu kalau kamu kok khawatir sesuatu, kamu takut sesuatu, itu sudah ketinggalan, takutnya kamu sudah ketinggalan. Kenapa? Karena yang kamu takutkan, yang kamu khawatirkan sudah ditulis sama Allah lah. Kamu mau khawatir apa? Saya takut kalau besok jatuh, sudah ditulis. Kalau kamu mau jatuh, kamu mau mati, sudah ditulis. Lah ngapain kamu takut? Semua yang akan terjadi sudah ditulis oleh Allah. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ini orang istimewa. Imam Ghazali ini sampai dikatakan hujjatul Islam, seorang yang hujjahnya itu betul-betul bisa membawa orang Islam terangkat, betul-betul bisa dibanggakan. Umat Islam ini punya Imam Ghazali ini betul-betul sebagai ahli hujjah, tameng untuk membantah, tameng untuk menggempur orang-orang yang meragukan kebenaran agama Islam. Semua yang ragu pada benarnya agama Islam, Imam Ghazali maju, nih hujjah. Apa yang kamu ragukan? Saya ragu Nabi begini, nih bantahannya, nih bantahannya, nih bantahannya. Disebut sebagai hujjatul Islam, orang yang bisa betul-betul membela agama Islam dari orang-orang yang meragukan kepadanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu saya rindu pada tentara-tentaranya Allah. Ngomongnya depan para sahabat yang ikut perang. Lah kata sahabat, lah tentara Allah siapa? Kan kita ini. Oh bukan, ada lagi orang-orang yang membela agamanya Allah dengan hujjahnya, dengan penemuan akalnya, hingga orang lain bisa memahami agama Islam
dan menolak keraguan-raguan. Mereka lah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kamu harus latih akal kamu, jangan sampai mundur, jangan sampai ke belakang. Imam Ghazali katakan apa dalam kitabnya? Saya ini enggak takut sama su'ul khotimah. Kamu takut sama su'ul khotimah? Semua orang takut su'ul khotimah. Kata Imam Ghazali, yang kamu takutin apa? Kamu takut ya sudah ditulis, kamu nggak takut sudah ditulis. Artinya Allah menentukan segala yang nanti akan kamu itu su'ul khotimah sudah ditulis, kamu akan matinya begini sudah ditulis. Ya kamu takut apa? Yang mestinya kamu takutkan itu ya tulisannya itu, ditulisnya apa, begitu loh. Ditulisnya baik atau buruk. Itu yang mesti kamu khawatirkan, bukan yang nantinya, bukan, tapi tulisannya yang dulu itu. Makanya kita mengimani bahwa orang ahli sunnah meyakini segala yang terjadi itu pada qadha dan qadarnya Allah. Allah menentukan semua yang akan terjadi. Nah terus kita ngapain, Bib? Kita kayak robot dong, Bib. Oh ya enggak. Malah kamu itu kalau sudah tahu semuanya sudah ditentukan, lebih gampang, tinggal dinego. Tinggal diapain? Kalau yang nanti belum ditentukan, mau negonya gimana coba? Yang besok kamu belum, Allah belum tentukan kamu akan matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Allah belum mau negonya gimana coba? Tapi kalau Allah sudah tentukan besok kamu akan mati su'ul khotimah atau husnul khotimah, umpama kok matinya su'ul khotimah, bisa kamu nego, ya Allah, ya dihapus ya Allah, diganti ya Allah sama yang bagus dikit gitu loh ya Allah. Enggak apa-apa ya Allah, enggak mengurangi kemuliaan Engkau ya Allah, ganti aja ya Allah dikit ya Allah, saya husnul khotimah begitu. Kok hari ini rezeki kita kok seret, doa ya Allah, kalau besok kok masih seret, mau diganti ya Allah, ganti rezeki yang rada lancar. Justru kamu itu indah hidup kamu gara-gara semua nasib kamu telah ditulis oleh Allah. Ini kok pinginnya nasibnya belum ditulis, lah malah ribet. Yang besok akan terjadi apa belum ditulis, berarti kamu harus upayakan. Gagal ya tergantung kamu, berhasil tergantung, ya ribet. Ya, kalau kamu kok besok seharian tidur, wah ya nggak dapat rezeki kamu. Tapi kalau Allah sudah tentukan besok rezeki kamu sekian, kamu mau tidur ya segitu, kamu mau ya begitu, kan nggak ribet. Tapi kalau besok Allah belum tentukan, ya kamu harus upaya. Kalau saya nggak cari, nggak dapat ini. Ini orang sekarang rata-rata begitu keyakinannya. Kerja sampai lembur berhari-hari, kerja sampai, kenapa? Dia nggak meyakini semua sudah Allah tentukan, sudah Allah kehendaki. Lah kamu ngotot ke sono kemari, kamu banting tulang-tulang, dibanting-banting, kepala buat kaki, tahu gimana jalannya itu. Ya segitu juga dapatnya. Kenapa? Sudah Allah gitu loh. Nah ini apa yang Allah tentukan pada kita yang ke depan ini mestinya memudahkan kamu untuk menjalani kehidupan. Justru bukan menyulitkan kamu, bukan, malah lebih gampang hidup kamu mestinya. Ini kok ada orang aneh, Allah tentukan merasa hidupnya nggak nyaman. Allah kok tentukan semua ya salah, saya malah nggak nyaman. Terus gimana maunya? Ya saya maunya ya saya yang ya ribet malah. Ini orang-orang aneh yang tidak meyakini atau tidak bersyukur tentang adanya keadaan kita. Sudah tertulis semua apa yang jadi nasib kita, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu nggak usah khawatir. Lah kalau saya Allah tentukan jadi orang jelek gimana, Bib? Lagi kamu nego aja ya Allah, mudah-mudahan diganti yang bagus ya Allah. Kalau saya ditentukan jadi orang yang umurnya pendek gimana, Bib? Ya nego ya Allah, panjangin umur saya ya Allah. Ya, ada doa begitu kan?
Ya Allah, panjangkan usia saya, berkahi usia saya, jadikan usia saya penuh dengan kebaikan. Ini kan doa kita. Jadi kalau belum Allah tentukan, lah bagaimana kamu mau minta? Maksudnya orang minta itu gara-gara sudah ditentukan. Yang baik kita minta untuk diteruskan ya Allah, yang buruk kita minta untuk dirubah. Mana dalilnya? Yamhullahu may yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu may yasha. Allah itu bisa menghapus. Yang menghapus ini Allah. Kalau Allah yang menghapus, dia bisa, bang. Allah yang menentukan. Kalau kamu yang ngapus gimana? Ya nggak bisa, kamu nggak ikut-ikut ngatur skenario kok mau ngapus. Yang bisa ngapus siapa? Allah. Maka dikatakan Quran, yamhullahu may yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus sesuatu dan bisa menetapkan, mengganti sesuatu. Dan pada Allah itu ada ummul kitab. Ummul kitab itu maknanya ilmunya Allah. Artinya Allah punya ilmu tentang mengetahui segala sesuatu, dan Allah menuliskan tentang yang dikehendaki yang akan terjadi. Maka semua yang dikehendaki itu akan cocok dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mudah. Kalau ada orang yang senang cari sulit, senang gitu, nyembah Tuhan yang Tuhan itu nggak menentukan sesuatu, ini bahaya ini. Paham ya? Paham? Jadi Allah itu zat yang punya sifat menentukan. Jadi kamu harus yakin bahwa yang besok, yang nanti, yang sekarang, yang itu sudah ada dalam ketentuan Allah. Jangan kamu anggap belum ada ini. Kalau kamu kok punya keyakinan begini, mestinya hidup kamu itu tenang. Kamu nggak gerasa gerusuk, nggak jadi orang yang pencilaan kata orang itu, hiperaktif, lembur nggak berhenti, kerja nggak berhenti sampai kerjanya ninggalin yang wajib diperintah oleh Allah gara-gara ngejar dunia. Padahal Allah menentukan segala yang akan jadi bagian kamu. Kamu ngerjain sholat 5 waktu ya dapatnya segitu. Kamu nggak sholat, nah, terus rugi nggak? Udah dapatnya tetap segitu, sholatnya nggak ribet ini. Bukan rugi, gila itu orangnya. Orang-orang yang otaknya rada miring maksudnya. Artinya kalau kata orang-orang tasawuf itu orang yang salah ngitung. Tahu salah ngitung? Salah kata Imam Itar Hikam itu orang-orang begitu orang yang salah perhitungan. Kenapa? Saya punya emas 1 genggam, ditukar sama besi 1 kresek. Terus dia ngomong, alhamdulillah saya menang banyak nih. Emas segenggam ditukar sama besi 1 kresek. Itu kira-kira orang waras apa nggak waras kira-kira? Itu begitu, salah salah ngitung itu maksudnya dianggap yang dia kerjakan itu menguntungkan, padahal itu sangat merugikan. Ada keuntungan akhirat yang jelas-jelas mulia, sholat, puasa, ditinggalkan hanya ngurus dunia, ngurus bahannya sepiteng kan berarti nih. Yang dikejar-kejar jadinya cuma bahan sepiteng. Lah ya, yang kamu cari kemana-mana, kalau kamu jajanin, beliin beras, beliin lauk-lauk, jadinya apa? Isinya sepiteng. Lah kalau kamu kok ngamal, sholat, zikir, jadinya apa? Pahala di akhirat. Ini ada orang-orang aneh. Ini namanya orang yang salah ngitung. Jadi kalau orang kok ngasih tahu itu mesti hidupnya tenang, nggak kerusak-kerusuk, nggak nabrak sono nabrak sini, ya anteng aja sudah. Allah sudah menentukan.
utangnya banyak ya tenang ya Allah, mudah-mudahan datang rezeki untuk ganti ya Allah, untuk bayar ya Allah. Tinggal dinego ya Allah, dirubah ya Allah, ya Allah. Doa begitu. Jadi kalau orang ngomong, oh takdir itu nggak bisa dirubah, ya kalau kamu yang ngerubahnya nggak bisa. Ya, ada perkataan kan, apa? Tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa. Takdir nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Maknanya kita nego sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, oh ya diganti ya Allah, yang jelek-jelek diganti yang baik, yang baik-baik ya Allah teruskan. Ini indahnya hidup kamu ketika tahu bahwa segala yang akan terjadi sudah ada dalam ketetapan Allah. Jadi kamu nggak usah bingung. Hingga apa? Kamu nggak akan pernah merasa ada orang lain menggagalkan rencana kamu, nggak pernah. Sekarang kan enggak. Ada orang gagal jadi sesuatu, orang lain dituduh, gara-gara kamu saya gagal, gara-gara kamu saya nggak berhasil, gara-gara kamu saya begini, gara-gara. Dia nggak ngerti semua itu sudah ada dalam iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kawin nggak punya anak, saling nyalain, gara-gara kamu nih nggak punya anak, saya istri mandul, lakinya kamu yang impoten, saling lambok mikir. Nabi Ibrahim alaihi salam itu nabi bertahun-tahun minta doa kepada Allah untuk dikasih anak, 80 tahun baru lah kamu kok baru kawin setahun, 2 tahun, 10 tahun kok protesnya kayak kawin ribuan tahun loh, sampai disalahin. Ini gara-gara nggak ngaji ilmu tauhid, nggak ngerti sifat iradahnya Allah, nggak ngerti sifat kudratnya Allah. Bahaya dah. Orang akhir zaman seperti ini nggak ngasih tauhid bahaya, kesasar aja. Hidup kamu nggak akan tenang, penuh kegalauan, penuh kegelisahan, penuh keresahan, pasti sudah. Yang hidupnya bisa tenang itu hanya orang yang ngaji tauhid, hanya orang yang berjalan pada makna hakikat, nggak tertipu pada makna adat, nggak tertipu pada apa yang kelihatan, nggak. Oh ini menakutkan, ya Allah sudah tentukan, kamu nggak usah khawatir. Jadi kamu nggak pernah nuduh orang lain, pernah menggagalkan apa yang kamu rencanakan. Kenapa? Gagal ya itu ketentuan Allah, berhasil itu ketentuan Allah. Hingga kamu hanya bisanya syukur dan sabar atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu ada 2 macam. Ada yang bersyukur kepada Allah, itu ngelihatnya perbuatan Allah. Yang dilihat apa? Perbuatan Allah. Allah itu maha menciptakan, Allah itu maha pemberi, dan Allah itu memberi sekehendaknya. Orang yang melihat sifat ini pada Allah, tiap waktu hanya bisa bersyukur, ridho kepada pemberian Allah. Ada lagi orang yang melihatnya Allah itu pada pemberiannya. Kalau dikasih baru syukur, alhamdulillah ya Allah dikasih ini. Begitu gak dikasih, ngambek, kenapa sih Allah dikasih? Padahal dirinya selalu dikasih. Cuman yang dipandangnya itu pemberian bentuknya apa? Barang. Nggak melihat pemberian bentuk yang lain. Ini ada orang yang macam 2 ini. Kalau kamu kok jadi orang yang macam 2 ini, ya kamu gampang bolak-balik syukuri kepada Allah. Bentar syukur, bentar ngambek. Kayak anak kamu lah, kalau pas dikasih ongkosnya banyak, seneng, bapak cium kanan kiri. Begitu ongkosnya kok kurang, cemberutnya 2 hari. Sekolah nggak dikosong. Insya Allah. Ini nggak ngelihat bapaknya itu penuh kasih sayang. Yang dilihat uangnya. Kalau ada uang bapak saya, nggak ada uang. Nah, ini jangan Tuhan begituin. Ini Mbak Tuhan kok begitu, bagaimana coba? Kan ribet. Dikasih sakit ngomel-ngomel. Wah, apa sih Tuhan, saya udah ibadah kasih sakit aja, ngomel aja. Dikasih sehat, ibadahnya kurang. Ini kalau kamu kok bisa lihat Allah dari pemberiannya terus kamu lihat, ya kamu nggak pernah kecewa sama Allah. Dia maha pemberi, segalanya itu milik Dia. Nggak ada yang lain yang bisa memberikan selain Allah, nggak ada.
Kalaupun ada yang lain ngasih, itu nganterin pemberian Allah. Kamu begitu yakinnya. Jangan pernah meyakini ada orang bisa ngasih kamu, gak ada. Kalau kamu kok dikasih sama orang, itu berarti orang itu nganterin pemberian Allah. Semuanya milik Allah. Yang ngasih Allah, yang nyeretin Allah, yang ngelancarin. Keran itu kalau dibukanya kenceng, kalau diseretin. Dan yang megang keran siapa? Kamu jangan nganggep ada manusia pegang keran, gak ada. Yang pegang keran ini Allah atas kehendaknya Allah. Hari ini dikendorin, nah lancar keluarnya. Besok diseretin. Ingat riwayatnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apa Nabi Yusuf ceritanya? Ngimpi rajanya ada 7 ekor sapi yang kurus sama 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, ditakwil sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli takwil. Oh, ini akan ada rezeki yang lancar habis ini nih. Allah akan suburkan tempat kita. Tapi setelah itu akan diseretin. Nah, Allah juga yang nyeretin. Jangan ini akan Allah datangkan kebaikan, terus akan datang musuh yang menyerang. Gak ada musuh nyerang, gak ada. Ya Allah juga yang nyeretin. Terus untuk apa? Ya yang lancar ini buat dipakai nanti waktu yang seret gitu. Ini kita meyakini begitu, hidup kamu enak sebenarnya. Gak pernah kamu nabrak sini, gak ada. Nabi yang masuk urutan ulul azmi itu yang bagaimana? Dan Nabi masuk urutan ulul azmi. Ada Nabi yang tidak masuk urutan ulul azmi. Yang ulul azmi Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa, terus Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Berapa? 5 orang yang masuk urutan ulul azmi. Ini kenapa kok masuk ini, kenapa? Kok yang lain nggak pernah, beliau nggak sabar. Masuk ulul azmi itu maknanya orang yang di dalam praktek hidupnya tidak pernah mengadukan satupun masalahnya sama orang lain. Ujian seberat apapun kembali kepada Allah. Maka nabi-nabi ini mencontohkan ini gitu. Nabi yang ujiannya berat tapi lisannya nggak pernah ngadu sama orang lain. Yang ngadunya sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Nabi Musa itu biar begitu masuk urutan ulul azmi. Kenapa? Nggak pernah ngadu sama orang. Dikejar-kejar Firaun, disiksa begini, disusahan begini. Ya ngadunya sama Allah. Ya Allah, Rabbi anzalna ilaika min khairin fakir. Ya Allah, saya ini ya butuh sama Engkau ya Allah. Semua yang bisa Engkau berikan, saya butuhnya hanya kepada Engkau ya, dan hanya pemberianmu yang terbaik ya Allah. Ini terus minta begitu. Maksudnya ulul azmi. Maka kita juga begitu. Kamu kok bisa nggak mengadukan masalah kamu sama orang lain? Oh, jadi wali kamu. Udah percaya jadi wali kamu. Masalah kamu adukan hanya kepada Allah. Nggak pernah curhat sama orang, nggak pernah ngadu sosmed. Hari ini belum sarapan. Ada apa ngadu-ngadu di sosmed belum sarapan? Terus kalau kamu belum sarapan terus kasih nomor rekening gitu, mau dikirim gitu? Enggak, diketawain dia orang, kesian deh lo. Jadi ngadu hanya kepada Allah. Kita tahu semua ada dalam iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hidupnya ngerti ini tenang. Gara-gara nggak ngerti ini ya itu kundang gandung sono, galau sini galau situ. Ya bagaimana nggak gelisah? Wong menganggap ini belum ditentukan, atau yang nanti gimana saya nggak ngerti. Yang nanti ada dalam ilmunya Allah dan sudah ditentukan oleh. Nah, selesai. Loh kok seret begini, ya minta ya Allah, dikendorin dikit ya Allah. Begitu. Jangan orang lain yang dituduh, jangan. Yang nyeretin ya Allah, yang ngendorin. Jadi ngadunya hanya kepada ini, pentingnya ini, gitu loh. Yang bikin usaha kamu sukses ya Allah, yang gagalin ketika gagal ya Allah, sekarang gagal, mudah-mudahan yang nanti dibikin berhasil ya Allah. Begitu.
Sekarang kok kamu maksiat, ya Allah, jadikan aku maksiat yang tadi maksiat yang diampuni ya Allah. Mudah-mudahan yang nanti kalau ada maksiat lagi tolong dirubah ya Allah. Mudah-mudahan ini maksiat yang paling akhir ya Allah. Nanti saya nggak maksiat lagi. Itu begitu minta nego sama Allah. Artinya doa kepada Allah agar apa yang akan terjadi dijadikan baik, dijadikan mulus. Itu gunanya kamu suruh iman pada takdir qadha wal qadar. Bukan terus, oh kalau ada qadha qadar saya pasrah kayak robot, Bib. Lalu goblok sih nggak ngaji. Makanya ngaji biar nggak goblok begitu. Itu namanya jabariyah. Kalau semua sudah ditentukan, ya kita nggak bisa ngapain lah ya, bagaimana? Nggak ada Nabi ngajarin begitu, nggak ada. Rasul tiap hari ngajarin ini doa. Perang Badar Allah beritakan besok kamu menang. Tapi Nabi semalam itu terus berdoa kepada Allah, ya Allah menangkan besok, ya Allah menangkan besok. Masih doa aja. Nah kalau Nabi kok meyakini takdir nggak bisa dirubah, ya selesai, berhenti sudah. Kita ini robot, nggak usah minta macam-macam. Besok gimana sudah, yang terjadi besok terjadi sudah. Nggak usah kita minta macam-macam. Nggak ada begitu, nggak ada. Tapi Nabi minta kepada Allah doa. Untuk apa? Allah merubah apa yang telah ditentukan. Lah kan Allah sudah janji besok pasti menang, kok masih minta lagi, kenapa? Mintanya Nabi menunjukkan kehambaan dirinya. Enggak terus leha-leha, Allah sudah kasih kita menang, malam ini tidur kita tenang, besok mau perang. Enggak ada begitu, enggak ada. Tetap munajat kepada Allah, menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita imani dari sifat iradah. Jadi Allah itu menentukan segala sesuatu, dan kamu nggak usah khawatir, justru kamu tenang mestinya ketika semua telah ditentukan. Yang besok itu apa, anak kamu akan jadi apa, istri kamu akan, Allah sudah tentukan, ya tenang kamu mestinya, nggak usah mikirin didik anak saya gimana, sekolahin saja, kasih pengajian, minta ya Allah mudah-mudahan jadi anak yang baik. Makanya ada doa dari para ulama, kalau pingin anaknya nggak terkena zina, anaknya nggak terkena dosa macam-macam, pegang kepalanya, bacakan surat Inna Anzalna sampai selesai. Kalau kamu nggak yakin, bawa ke ulama, kiai tolong bacain. Nah, kalau pingin anaknya pinter, pegang dadanya, bacain Alam Nasrah laka sodrok. Itu Allah sudah kasih jalan. Nabi mencontohkan kita. Kalau kamu kok nggak yakin, bawa ke ulama, bawa ke kiai, tolong kiai bacain. Oh ya. Nah, kalau kamu ketemu ulama, buka bajunya, tangannya kepala kamu, bacain kiai. Bukan terus dihilangin jinnya, bukan. Urusannya kok jin dihilangin. Ini otak kamu biar nggak mikir yang macem-macem. Doakan, dipegang kepalanya. Mudah-mudahan nggak senang zina, nggak senang sama mabuk, nggak senang sama ini, yang kita harapkan begitu. Ya, jadi wajib kita imani Allah bersifat apa? Irodah, dan irodahnya Allah itu nggak pakai mikir, nggak pakai nimbang. Kenapa? Yang pertama, semua yang Allah tentukan ada di dalam ilmunya. Yang kedua, nggak cari keuntungan. Jadi nggak mikir-mikir. Kalau kamu kan cari keuntungan dan belum mengetahui hingga mikir-mikir sesuatu. Ya, jadi harus kita pahami ini, jangan sampai salah memahami tentang sifat irodah. Karena banyak orang ngaji tauhid, ketika bicara qadha wal qadar berhenti di situ. Artinya menganggap semua sudah Allah tentukan. Terus gimana? Ya udah, saya nggak usah ngapain. Hingga orang dilarang ngaji tauhid gara-gara itu. Ilmunya bikin orang mundur, ilmunya bikin orang nggak maju pemikirannya. Lah aneh banget. Kamu ngajinya setengah-setengah ya begitu. Ngaji kok separuh-separuh, ngaji sampai selesai hatam baru beres. Itu ngaji pembukaan rame, tengah-tengah sepi, penutupan rame. Lu ngaji kok kayak kentongan, maksudnya kayak apa? Gendang, depannya dateng, belakangnya datang, tengahnya kosong. Lah bagaimana begitu mau berhasil? Ngaji itu jangan berhenti, jangan. Kenapa? Karena ibadah kita di dunia itu cuma itu.
Modal kamu satu-satunya cuma ngaji. Kok kamu kok sudah nggak mau ngaji? Sudah berat. Orang kok nggak mau ngaji, sudah berat. Laki-laki ngaji nih bisa ngajarin istrinya. Kok kamu kok nggak ngaji? Kira-kira mau ngajari apa sama istri kamu? Saya nanya, bisa ngajarin? Terus istri kamu nggak ngaji, bisa ngajar apa ke anak kamu? Istrinya kok di rumah kerja nggak pernah ngaji, anaknya mau diajarin apa? Kan pincang ini. Laki nggak ngaji, istrinya bodoh. Istri nggak ngaji, anak-anaknya bodoh. Kenapa? Karena ibu itu guru pertama bagi anak-anaknya. Terus anaknya nggak ngaji juga, lah mau jadi apa anaknya terus? Yang begitu doa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh ya Allah. Itu sama aja kamu nggak makan, minta ya Allah mudah-mudahan kenyang. Mana ada orang nggak makan kok kenyang? Nggak pernah ngaji ilmu, doa ya Allah, ilmu laduni ya Allah, langsung pinter aja ya Allah. Mana ada orang-orang aneh gitu namanya. Jadi kamu sudah tahu jalannya. Allah tentukan segalanya, tinggal kita jalani sesuai perintahnya Allah. Ibadah ya kerjain, nggak usah kon saya perlu dunia. Allah sudah tentukan dunia. Dunia ini sudah diatur oleh Allah. Yang kamu harus mikir itu bekal kamu nanti ke itu yang harus kamu pikirin. Kenapa? Karena nggak dijamin di Quran manusia dijamin masuk surga, nggak ada. Tapi kalau manusia dijamin rezekinya di dunia ada. Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Satu ayat ini kamu pegang untuk duduk manis, sudah nggak disalahkan kamu. Allah jamin. Terus yang kamu kerjain apa? Yang kerjain perintahnya Allah. Sholat, ibadah, keluar ya keluar, pulang ya pulang. Seperti begitu. Kenapa? Saya yakin Allah menjamin rezeki untuk hambanya. Tidak sampai nabrak-nabrak yang haram dimakan, yang ada aspal dimakan, ada kerikil dimakan, semen dimakan, komplit. Ini manusia ini luar biasa, nggak ada hewan kayak kamu, nggak ada. Hewan kalah semua. Kalau hewan satu-satu makannya, macan ya daging doang, nggak doyan yang lain. Kambing ya rumput doang. Tapi kalau kamu semua dimakan, kambing rumput dimakan, aspal dimakan, semen dimakan, kadang besi beton dimakan juga. Masya Allah, luar biasa. Bukan rakus lagi. Kenapa soalnya? Inna syaitana ya'idukumul fakro. Setan itu selalu nakut-nakutin kamu melarat. Quran itu yang dibisik kamu, awas miskin, awas kurang. Buktinya mana? Kalau mau sedekah milih yang paling sedikit. Kenapa? Awas miskin, awas kurang. Itu janjinya Allah di Quran. Setan itu selalu bisikin kamu, inna syaitana ya'idukumul fakro. Kebalikannya Allah itu selalu menjanjikan kamu tentang rahmat, tentang maghfirah, tentang anugerah. Nggak usah khawatir, masukin Allah tambah, itu janjinya Allah. Setan kan enggak. Lah kamu ngikutin setan kan berat. Awas kurang, awas habis, awas besok nggak makan. Kerja tuh yang dipikirin dunia ini. Padahal kalau kamu pegang pada ayat itu satu yang kamu pegang, sudah beres hidup kamu. Nah ya dong, Allah janji kamu nggak percaya, kamu dikasih cek sama orang, bangganya luar biasa, cek. Ini cek dari Allah, jaminan dari Allah. Kamu nggak yakinnya sama jaminan ini nggak ngaji, orang nggak ngaji begitu. Terus kamu ngaji nanti beres, imannya beres, hidup kamu akan beres, agama kamu akan beres, dunia kamu juga akan beres. Ketika kamu mau ngaji, mengenali tentang keadaan hakikatnya manusia, kenal sebenarnya hidup itu harus bagaimana sih, nanti beres. Kalau nggak ngaji ini, payah semua. Ya, hari ini kita membahas tentang
wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah. Insyaallah kita bahas yang akan datang bicara lawannya, yaitu wajibnya Allah, mustahilnya Allah bersifat karohah. Insyaallah wallahu alam bisawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdu bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdu lil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau nanya nggak coba?